Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tuban akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching Supervisi Akademik. Saya Satim dari SMP Negeri 2 Keret. Saya Warahmatun dari SMA Negeri 1 Keret. Saya Mas Utiah dari SMP Negeri 2 Keret. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Utiah, bagaimana kabarnya hari ini dan perasaannya bagaimana? Kabar saya baik, Pak. Perasaan saya itu sangat bahagia. Alhamdulillah. Ya. Sebelum melaksanakan coaching ya, di sini saya jelaskan saya sebagai observer, yang mana nanti ada beberapa poin yang perlu saya jelaskan dan Bu Mas Utiah pahami. Yang pertama, nanti dalam diskusi coaching saya akan menyampaikan untuk rubrik penilaiannya percakapan coaching, yaitu di mana ada prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian ada memaksimalkan potensi. Dan juga Bu Mas Utiah juga harus memunculkan kompetensi inti coaching, yaitu ada present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Tentunya jangan dilupakan untuk alur coachingnya Bu Mas Utiah ya, yaitu dengan menggunakan alur tirta, yaitu ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, dan disertai dengan teknik rasa. Dari sini bisa dipahami Bu Mas Utiah? Iya Pak Satim, saya paham. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan, bersedia dijawab ya? Iya. Ini pertanyaan yang pertama. Kompetensi coaching apa yang ingin Bu Mas Utiah kembangkan nanti? Dari coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian menanggapi pertanyaan yang berbobot, kemudian apa Pak? Ya itu saja Pak. Oh iya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Bu Mas Utiah, kompetensi inti coaching yang spesifik ingin dikembangkan apa? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching nanti Pak. Luar biasa. Berarti untuk kompetensi yang spesifik adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya. Ini pertanyaan yang terakhir Mas Utiah. Iya Pak Satim. Indikator apa ya untuk mencapai ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya ingin nanti coach ini menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Oke. Mantap sekali Mas Utiah ya. Dari penjelasan tadi dan pertanyaan tadi saya kira cukup Bu. Saya sebagai observer mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan coaching bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan solusi-solusi yang sangat brilian serta menerapkan alur tirta dan teknik rasa. Ya, mungkin itu cukup ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satim. Selamat siang Bu Warahmatun. Siang Budia. Alhamdulillah ya bisa bertemu lewat coaching kali ini. Oh ya, apa sih rencana pada kesempatan hari ini yang akan disampaikan itu apa? Jadi saya itu mau ada yang saya sampaikan ke Budia. Saya mau ngobrol tentang permasalahan saya seperti itu. Jadi tujuan Bu Warahmatun coaching kali ini apa? Saya sebenarnya ada sedikit masalah Bu. Tujuan saya nanti itu adalah bagaimana cara memotivasi rekan sejawat agar lebih inovatif dalam pembelajaran seperti itu Bu. Oh iya, jadi tujuannya tadi adalah memotivasi rekan sejawat agar lebih inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Benar. Seperti itu ya Bu. Iya. Dan untuk tujuan akhir coaching ini apa Bu? Dengan adanya coaching ini saya ingin tahu tepatnya itu cara apa yang akan saya lakukan agar teman-teman itu lebih termotivasi Bu.
Oh iya ya. Dengan permasalahan yang Bu Warohmatun paparkan tadi, kesempatan apa yang Bu Warohmatun miliki kali ini? Kesempatan yang saya miliki ini rencananya saya juga akan mementoring Bu, mungkin yang lebih mudah dulu ya Bu ya, melakukan kegiatan mentoring seperti itu. Jadi kesempatannya adalah melakukan kegiatan monitoring seperti itu. Mentoring itu, Mentoring. jadi mungkin bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ahli-ahli di bidang IT seperti itu. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisinya sekarang? Kalau menurut saya level di sekolah saya itu 5 itu. 5 ya. Jadi sekarang 5. Nah, untuk mencapai tujuannya tadi agar pembelajaran itu dilaksanakan secara inovatif, apa yang telah Bu Warohmatun tadi lontarkan? Apa kekuatan Bu Warohmatun pada kesempatan kali ini? Kekuatan saya yang saya miliki dengan saya melakukan sebuah kolaborasi dengan teman-teman yang ahli di bidang IT, kemudian mengadakan kegiatan mentoring, itu agar rekan sejawat ini tergugah hatinya dan juga pelaksanaan pembelajarannya itu tidak membosankan, karena sejauh ini kan hanya ceramah lagi seperti itu. Jadi supaya anak-anak itu lebih bersemangat dan lebih aktif serta lebih tertarik dalam pembelajaran, karena sesuai dengan perkembangan zaman pula Ibu ya, seperti itu. Bagus sekali Bu. Dengan tujuan yang sudah Bu Warohmatun lontarkan tadi, sebutkan tadi, apa rencana yang akan Bu Warohmatun lakukan untuk mencapai tujuannya tadi? Rencana yang akan saya lakukan mungkin dalam waktu dekat ini lebih ke mentoring dulu Bu ya. Jadi nanti juga bisa sharing ke rekan sejawat juga, kita face to face membahas bagaimana praktek pembelajaran yang lebih inovatif, kemudian kita memberikan contoh seperti itu. Adakah prioritas yang Bu Warohmatun inginkan? Prioritas saya itu agar rekan-rekan itu pokoknya bisa merubah gaya pembelajaran atau model pembelajarannya itu. Apa strategi untuk melakukan aksi Bu Warohmatun tadi? Ya, pertama tentunya saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah Ibu ya. Kemudian koordinasi dengan wakakurikulum juga. Kemudian nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang ahli di bidang IT Ibu. Jadi nanti berdasarkan pengalaman dari beliau-beliaunya nanti akan saya terapkan dan melakukan mentoring ke rekan sejawat seperti itu. Apa ukuran keberhasilannya Pak? Ukuran keberhasilannya berarti kita melihat perubahan dari rekan kita ketika melakukan pembelajaran, apakah ada perubahan dengan menggunakan media-media. Seperti kita ketahui media itu kan sekarang banyak sekali ya Ibu ya, bisa menggunakan aplikasi Canva dan sebagainya, kemudian Quizzes. Nah, apakah nanti beliaunya atau rekan-rekan sejawat saya itu melakukan hal tersebut atau tidak? Kapan Bu Warohmatun melakukan strategi yang sudah Bu Warohmatun tadi lontarkan? Insya Allah Ya, tadi kan sudah dikasih solusinya dan Bu Warohmatun sendiri. Sekarang kapan mau dilaksanakan strateginya? Insya Allah dalam waktu dekat minggu depan Ibu akan saya lakukan. Berarti minggu depan strategi atau rencana akan segera dilaksanakan. Seperti itu ya. Siapa yang turut membantu melakukan rencana itu? Jadi tentunya adalah teman. Jadi kita berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ahli bidang IT tadi. Kemudian saran-saran dari kepala sekolah dan juga wakakurikulum tadi. Ya, berarti sudah ketemu solusinya ya. Alhamdulillah. Melakukan monitoring, berkolaborasi dengan guru IT dan sebagainya. Kalau sudah dilaksanakan,
Mari kita bertemu lagi, mari kita berkoordinasi. Semoga tujuan dari Bu Warahmatun tadi berhasil. Ya, Seperti itu. terima kasih Ibu atas kesempatannya. Kita sudah sharing sehingga saya lebih tahu kemana akan melangkah seperti itu. Iya, ya. Terima kasih Bu Warahmatun. Ya, terima kasih Selamat juga siang. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, maksudnya kita bisa berjumpa kembali setelah maksudnya melaksanakan coaching. Coaching. Iya. Ya, Pak Sati. Sebelum berbicara lebih lanjut, bagaimana maksudnya perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Tentunya saya sangat senang sekali Pak karena bisa berkolaborasi dengan Bu Warahmatun seperti itu Pak Sati. Betul sekali. Tadi waktu Bu Masudiah dengan Bu Warahmatun coaching itu saya sangat terkesima sekali dan istilahnya melungu dengan melihat percakapan antara coach dan coaching yang sangat luar biasa. Oh, terima kasih. Ya. Tentunya itu adalah support dari beliau. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama Bu Masudiah, ya. Hal apa yang sudah dilakukan dan indikator ketercapaian saat coaching tadi dengan Bu Warahmatun? Kita sudah mengetahui Pak bahwa kompetensi coaching kan ada 3, namun saya itu hanya 2 yang saya kuasai, yaitu pertanyaan berbobot sama kehadiran penuh seperti itu. Sudah sesuai dengan catatan-catatan ini Mas Widya tadi untuk kompetensinya sudah muncul dan juga saya perhatikan untuk prinsip-prinsip coaching juga sudah muncul, salah satunya seperti kemitraan Bu Mas Widya. Tadi saya lihat Bu Mas Widya dengan Bu Warahmatun itu sangat akrab sekali sehingga tidak ada perbedaan, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Bu Mas Widya itu bisa dijawab dengan rileks dan enjoy oleh Bu Warahmatun. Luar biasa. Terima kasih Pak Sati. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Bu Masudiah di sini. Ya, Pak. Ya, terakhir nggak apa-apa ya. Ya. Iya. Kompetensi apa ya yang ingin Bu Masudiah kembangkan lagi? Kalau menurut saya pribadi itu kompetensi mendengarkan secara aktif belum saya kuasai. Seperti itu Pak. Jadi kalau yang 2 yang memberikan pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran secara penuh itu sudah insya Allah sudah saya lakukan. Akan tetapi untuk yang mendengarkan secara aktif ini masih belum bisa saya kuasai seperti itu Pak Satin. Iya, ini juga sama seperti catatan saya Bu Masudiah. Untuk peningkatan yang akan Bu Masudiah tingkatkan lagi adalah mendengarkan aktif. Di mana mendengarkan aktif ini adalah kompetensi coaching yang juga sangat penting ya. Di mana dialog antara coach ya dan coach itu bisa bersinergi sehingga menemukan ide-ide atau solusi dari permasalahan yang ada. Iya, siap-siap Pak Satin. Ya, luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Satin ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti Bu Masudiah ya dengan progres yang sangat luar biasa dan Bu Masudiah bisa menerapkan prinsip coaching dan kompetensi inti coaching dengan sempurna. Dengan banyaknya berlatih tentunya akan mengasah kemampuan Bu Masudiah. Oke, siap Pak Satin. Mungkin untuk dialog pasca observasi saya kira cukup Bu Masudiah ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Warahmatun hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Bu Warahmatun. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Baik. Pada kali ini coach dan coachee akan saya nilai dan amati. Seperti itu Bu ya. Oke. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian bagaimana Bu Warahmatun memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana Bu Warahmatun menanggapi pertanyaan si coachee ini, dan jangan lupa pula alur tirtanya ya Bu. Baik Bu.
ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan pada Bu Warahmatun sebelum melakukan coaching kali ini. Sudah siap, Bu? Insya Allah siap Bu Dia. Kompetensi apa yang ingin Bu Warahmatun kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu adalah presence Ibu ya, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Super sekali. Semoga nanti pada saat coaching 3 kompetensi ini selalu dilaksanakan, Bu Warahmatun. Insya Allah. Kemudian yang kedua, kompetensi apa yang Bu Warahmatun ingin kembangkan secara spesifik? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu bisa mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Oh iya. Jadi 2 kompetensi spesifik itu ya yang perlu ditingkatkan. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Bu Warahmatun capai? Saya ingin kunci saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu. Ya, jadi indikatornya nanti si kunci ini bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Semoga nanti kegiatan coachingnya bisa berjalan lancar Bu Warahmatun ya, dan sesuai dengan alur tirta seperti itu. Terima kasih, selamat melaksanakan tugas. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini gimana kabarnya Pak Satim? Alhamdulillah Bu Warahmatun, kondisi saya sangat baik dan senang sekali hari ini karena bisa berjumpa dengan Bu Warahmatun. Oh iya, kemarin sempat chat memang seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu ya Pak ya? Betul sekali Bu Warahmatun, saya itu tidak bisa tidur Bu Warahmatun. Kenapa ini Pak? Karena dalam pembelajaran saya ada masalah. Ada masalah, bisa diceritakan mungkin Pak masalahnya? Masalah saya begini Bu Warahmatun, saya itu memiliki siswa itu bisa dikatakan cerdas atau pandai ya. Tetapi dalam kenyataannya itu anak itu mempunyai sifat pemalu dan tidak berani Bu. Sehingga dalam KBM itu anak itu selalu memberikan jawaban-jawaban kepada temannya yang lain, dan jawaban tadi dibaca oleh temannya tadi, sehingga yang aktif itu kan anak yang lain, bukan anak yang saya maksud tadi gitu. Jadi yang temannya, dia pintar tapi malah jawaban itu diberikan ke temannya. Oh baik. Kemudian itu berarti kalau saya garis bawahi, ini berarti permasalahannya ada pada si anak tadi ya Pak. Kenapa kok melakukan seperti itu? Nah, kemudian dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Satim dapatkan? Dari percakapan ini saya ingin itu Bu Warahmatun, saya menginginkan anak-anak yang pandai tadi itu berani ya atau aktif ya dalam pembelajaran. Oke, jadi kalau yang saya tangkap itu berarti Pak Satim ini harapannya adalah si anak ini berani untuk menjawab sendiri, bukan dilemparkan kepada temannya. Betul sekali. Ya. Oke. Kemudian kalau dari permasalahan tadi, berdasarkan permasalahan ini, berarti kira-kira masalah ini ada di level berapa Pak? Karena anak ini belum berani Bu ya, dan masih mempunyai sifat malu, itu masih di level 5 Bu dari 7 tujuan saya. Ya. Dari tujuan Pak Satim itu masih berada di, sebenarnya pengennya 7 tapi ya, ini masih berada di level 5. Betul sekali, masih di 5. Lalu untuk kondisi saat ini, apabila ingin ditingkatkan sehingga bisa mencapai level 7 seperti yang diinginkan, kira-kira perubahan apa yang ingin dilakukan atau usaha apa yang akan dilakukan oleh Pak Satim? Iya. Ini salah satu usaha saya untuk menciptakan anak tadi biar aktif, itu salah satunya adalah membentuk kelompok kecil Bu. Jadi waktu saya pembelajaran itu saya bentuk kelompok kecil dulu atau in pairs 2. Setelah itu misalnya ada perubahan, nanti akan saya kembangkan menjadi kelompok besar menjadi 4 anak, dan setelah itu dengan harapan anak itu bisa berani tampil di depan kelas. Jadi langkah yang akan dilakukan Pak Satim salah satunya adalah membuat kelompok kecil.
kemudian selain kegiatan tersebut atau strategi tadi, itu kira-kira ada tidak teman-teman yang sudah menerapkan strategi tersebut Pak Sati? Untuk teman-teman saya kira untuk pembelajaran bahasa Inggris belum Bu. Jadi ini adalah inovasi saya untuk saya terapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Oh, berarti baru pertama Iya. kalinya yang akan dilakukan Pak Satim sendiri ini ya. Baik Pak. Kemudian dalam rencana tersebut, kira-kira Bapak membutuhkan dukungan dari siapa saja? Ya, tentunya yang pertama adalah saya dengan kepala sekolah yang utama, di mana saya bisa menceritakan permasalahan saya ini. Yang kedua itu saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, yaitu guru bahasa Inggris, di mana saya menginginkan atau mengharapkan nanti guru bahasa Inggris itu bisa masuk di dalam kelas saya waktu saya KBM menjadi observer, saya menjadi pengajarnya. Dari situlah nanti akan saya tahu Bu sampai seberapa tingkat keberhasilan yang saya terapkan tadi. Jadi berkolaborasi Iya. dengan rekan sejawat sesama pengaku mata pelajaran bahasa Inggris. Betul ya Pak? sekali. Baik. Kemudian kapan ini mau direalisasikan Bapak? Ya, karena ini pembelajaran di tahun ajaran baru sudah aktif, mungkin besok saya bisa action Bu. Ya. Alhamdulillah, berarti besok sudah, insya Allah sudah bisa melakukannya ya Bapak. Kemudian dari percakapan kali ini kira-kira apa yang sudah didapatkan oleh Pak Satim? Dari percakapan ini dari tadi permasalahan-permasalahan yang muncul itu saya bisa itu Bu, punya ide ya. Tadi kan salah satunya adalah membentuk kelompok, dan juga nanti saya juga itu Bu, ada opsi lagi saya akan memberikan materi pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik peserta didik, di mana saya akan memberikan materi-materi itu yang familiar dengan kehidupan anak-anak, sehingga mudah dicerna. Saya yakin untuk mental juga akan beranilah untuk diungkapkan karena tidak menggunakan kata-kata yang begitu sulit ya. Baik, luar biasa sekali Pak Satim. Berarti sekarang sudah ada gambaran ya arah kemana akan melangkah seperti itu Pak Satim ya. Baik, kemudian saya kira cukup ya Pak Satim ya, karena besok sudah akan dilaksanakan, sehingga nanti saya tunggu kabar berikutnya, kabar baiknya, sehingga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, dan saya sudah tidak sabar untuk menantikan hasil dari langkah yang akan dilakukan oleh Pak Satim. Baik, untuk coaching hari ini saya kira cukup ya. Nggih, sudah lega ya? Sudah Bu. Nggih, baik, saya tutup dulu. Sampai berjumpa kembali ya Pak Satim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Rahmatun perasaannya setelah kegiatan coaching sama Pak Satim tadi? Alhamdulillah Bu, semuanya berjalan dengan baik sehingga saya bisa mengetahui masalah yang dihadapi oleh kuci saya seperti itu. Ya, seperti itu. Berarti berjalan dengan lancar Bu ya. Alhamdulillah lancar Ibu. Kemudian ada indikator apa yang sudah tercapai pada coaching kali ini Bu? Jadi pada coaching kali ini indikator yang sudah tercapai adalah saya sudah melakukan coaching dengan alur tinta Ibu, yakni bisa menanyakan tujuannya, identifikasi rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga dari alur tersebut saya bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Ibu. Ya, itu kan ya betul sekali Bu, sangat super sekali jawabannya. Kemudian yang kedua, indikator apa yang perlu dikembangkan pada saat coaching kali ini? Sepertinya indikator yang perlu saya kembangkan ini adalah mungkin lebih ke ini skill memberikan pertanyaan lebih berbobot lagi, sehingga saya itu bisa menggali lebih dalam lagi. Di kompetensi alur dialog coaching ini yang perlu dikembangkan adalah memberikan pertanyaan yang lebih berbobot, menggali seperti itu. Semoga Pak Satim tadi sudah punya gambaran atau arah atau apa yang akan dilaksanakannya. Warahmatullahi, terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum
Assalamualaikum Pak Satim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Satim ini? Alhamdulillah saya baik dan sehat. Ya. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jadi seperti ini Pak Satim. Sebelum kita melakukan kucing, pada bagian awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak terlebih dulu ya. Siap, Bu. Jadi pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian pada kegiatan kucing kita hari ini. Jadi pada kucing kita hari ini, Kuc dan Kuci akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Nanti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci dan juga bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Kucnya. Dan jangan sampai lupa juga disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Jadi saya beri pertanyaan terlebih dulu ya Pak Satim ya. Siap, Bu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada jenengan, ini kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kucing kali ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan nanti untuk kucing saya itu untuk prinsipnya saya akan membangun kemitraan di mana nanti saya akan membuat suasana itu nyaman, jadi tidak ada perbedaan. Kemudian untuk kompetensi inti coachingnya itu yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, selanjutnya kira-kira potensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi yang spesifik, saya ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana nanti saya ingin si koci itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dari dirinya sendiri. Oh, seperti itu Pak ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses kucing kali ini? Untuk ketercapaian dalam keberhasilan ya, dimana nanti si koci akan merasakan senang, Bu. Dan karena apa? Si koci menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini dihadapi. Oh baik, jadi cukup saya kira demikian dulu praobservasi kali ini ya Pak ya. Silakan Bapak nanti melakukan kucing kepada Kuci. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya ya. Nanti kita bertemu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana maksudnya kabarnya hari ini? Kabar saya baik Pak, tapi perasaan saya yang kurang baik. Iya. Mungkin itu Bu, bisa diceritakan kenapa perasaannya kurang begitu baik ya? Saya itu ada beberapa masalah Pak Satim. Ya, bisa diceritakan masalahnya apa? Gini Pak, jadi di sekolah saya itu setiap pagi itu ada literasi juz amma. Jadi anak-anak itu mulai kelas 7, 8, dan 9 berkumpul di lapangan, kemudian mereka itu berliterasi atau membaca juz amma dan asmaul husna. Itu yang saya sedihkan itu bukan berliterasinya, bukan Pak Satim, akan tetapi anak-anak itu tidak mau ikut berliterasi. Jadi yang membaca juz amma itu cuma imamnya saja Pak, cuma yang di depan yang pegang mic, yang lainnya itu cuma mendengarkan, dia tidak mau ikut membaca, seperti itu Pak Satim. Iya, luar biasa. Berarti di sekolahnya maksudnya kan ada kegiatan literasi, yaitu pembacaan juz amma dan asmaul husna. Tetapi permasalahannya anak-anak itu tidak aktif ya, hanya imamnya saja yang bersuara ya, Iya, gitu ya. seperti Iya, itu. iya. Dari pembicaraan ini apa yang dimaksud diharapkan nanti? Saya itu pengennya anak-anak itu bisa ikut serta dalam berliterasi, jadi tidak mengandalkan imamnya saja Pak. Seperti itu. Dia itu ikut membaca juz amannya tadi sama asmaul husna, seperti itu Pak. Iya, iya, iya. Bu Maksudnya jika dibuat skala rating ya, kondisi saat ini dalam kegiatan literasi, yaitu terutama pembacaan surat-surat pendek dan
Asmaul Husna. Sekarang ini berada di posisi berapa untuk mencapai tujuan dari Masudiyah sendiri? Kalau diukur dengan menggunakan skala 5 Pak kayaknya. 5 ya. Iya. Rencana apa Bu Masudiyah nanti yang lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya berencana satu itu memfotokopi juz amma. Jadi kadang-kadang itu ada anak yang saya tanya, kenapa kamu tidak ikut seperti itu? Jawabannya itu kadang saya tidak hafal atau bagaimana. Jadi saya ini ingin untuk memfotokopi juz amma menjadi satu lembar Pak. Iya, menarik sekali permasalahannya Bu Masudiyah ya. Iya. Kegiatan apa yang paling berhasil menurut Bu Masudiyah? Kegiatannya yaitu Pak, ya ini memfotokopi pertama, kemudian yang kedua itu mengusulkan kepada mereka untuk ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler BTQ di SMP itu sendiri. Berarti ada kegiatan solusi dengan memfotokopi lembaran sendiri-sendiri Bu ya, dan Iya. mengikuti ekstrakurikuler BTQ ya. Iya. Mantap sekali Bu Masudiyah ya. Iya Pak. Kapan kira-kira Bu Masudiyah nanti menyelesaikan targetnya? Segera Pak, soalnya kan literasi tekad itu tuh Pak memang dilaksanakan setiap hari, jadi sesegera mungkin besok sudah saya eksekusi. Luar biasa, berarti bergerak cepat Bu. Iya. Siapa rekan kerja ya Bu Masudiyah yang bisa membantu ya dalam menjaga komitmen Bu Masudiyah terhadap rencana aksi ini sehingga bisa berhasil sesuai dengan target dan tujuannya? Pertama, kalau saya jalan sendiri ya tidak mungkin Pak ya. Pasti ada yang membantu. Yang pertama yaitu kepala sekolah, yang kedua yaitu guru atau rekan sejawat. Itu saja Pak. Bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching? Tindak lanjutnya ya segera mengeksekusi apa yang sudah saya lontarkan solusinya tadi yang tadi oleh Pak Sapit tadi. Saya sangat penasaran Bu Masudiyah nanti hasil dari eksekusinya bagaimana. Nanti bisa ya kita bertemu kembali dan Bu Masudiyah bisa menceritakan hasilnya bagaimana. Saya sangat ingin ya segera mendengar ya hasil aksi nyata yang Bu Masudiyah nanti kerjakan. Oke, siap Pak. Saya akan nanti setelah saya kerjakan, saya akan meminta lagi Pak Satip untuk mendengarkan cerita-cerita saya tentang eksekusi saya ini. Tentunya saya sangat bersedia dan siap sekali Bu, karena juga akan menginspirasi saya ya. Terima kasih Bu Masudiyah atas waktunya ya. Semoga percakapan hari ini membawa manfaat dan bisa menjadi solusi yang terbaik untuk menjadikan sekolah Bu Masudiyah menjadi lebih bagus lagi. Ya, terima kasih Pak ya sudah mau mendengarkan saya serta membantu memberikan solusi pada masalah-masalah yang sudah saya hadapi. Jadi sekarang saya sudah tidak bingung lagi Pak Sati. Ya, saya kira cukup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Satip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Budiah ya. Iya, betul sekali. Kemudian sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi seperti itu Pak Sasim ya. Jadi pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, terima kasih. Untuk indikator ketercapaian tadi saya sudah melakukan alur tirta dengan coaching, yaitu dari tujuannya apa, kemudian identifikasi dan rencana aslinya juga tadi sudah muncul, dan tanggung jawab. Ya. Baik, menurut saya sebagai observer, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, sudah lancar, luar biasa sekali, dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak ya.
Lalu Bapak juga sudah berusaha menggali dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Budia seperti itu. Sehingga Bapak bisa menemukan, dari Budia sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahannya dari kegiatan coaching tadi. Kemudian pertanyaan terakhir nih ya Pak ya. Ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang barusan dilakukan? Iya, terima kasih. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dari proses coaching tadi, yaitu dari kompetensi inti coaching, yaitu adalah present atau kehadiran penuh, di mana saya bisa menciptakan suasana itu nyaman ya, dan dari pikiran, dari badan, sehingga si coaching itu akan mengeluarkan unek-uneknya, dan juga bisa memberikan solusi-solusi, sehingga solusi itu akan muncul dari diri si coaching itu sendiri. Oke, luar biasa sekali. Baik Pak, semoga kita kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi seperti itu ya Pak ya. Jadi saya kira cukup untuk kegiatan hari ini. Jadi kegiatan observasi ini semoga bisa memberikan manfaat bagi kita. Jadi saya tutup ya Pak ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.